laut itu tidak pernah kekurangan air. Dan semua sumber mata air di gunung itu ujung-ujungnya lari ke laut. Bahkan ketika turun hujan di daerah bukit yang gersang, itu airnya beberapa jam kemudian lari ke laut lagi. Padahal laut nggak kekurangan air. Harusnya kan daerah yang kekurangan air harusnya dapat keberlimpahan air. Nah, kenapa tidak? Manusia juga kayak gitu ya. Orang kaya yang sudah punya banyak uang, itu malah banyak berbondong-bondong uang datang ke orang yang punya banyak uang tersebut. Malah orang yang kekurangan uang, yang mengejar-ngejar uang tiap bulan dapat gaji kan, dia bekerja sebulan untuk dapat gaji sebulan, dapat uang sebulan, habis itu habis lagi ya, baik yang dalam negeri maupun di luar negeri. Ujung-ujungnya juga habis, ya kan? Kembali lagi ke orang kaya tersebut. Nah, orang kaya tersebut adalah owner bank ya, kemudian pemilik showroom mobil ya, pemilik Indomaret, Alfamart, kemudian banyak owner-owner yang punya bisnis besar di dunia maupun di Indonesia. Seperti itulah hukum ya, alam berjalan. Nah, begitulah cara kerja alam atau algoritma alam ya dalam keberlimpahan. Jadi bukan kerja keras ya, bukan kerja keras. Kalau kalian kerja keras tapi kalian nggak bisa ngatur keuangan, kemudian kalian nggak bisa menyisihkan di awal uang kalian untuk investasi, uang kalian untuk nabung ya, uang kalian untuk membangun bisnis yang tujuannya passive income. Nah, habis semua itu ya, karena kita nggak punya yang namanya mental keberlimpahan ya. Karena tidak semua orang ketika punya uang, dia mau menyisihkan uangnya untuk investasi. Karena pasti akan ada ketakutan di dalamnya. Takut uangnya nanti habis investasi, takut belajar bisnis nanti habis uangnya. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa. Nah, orang-orang yang berlimpah, itu mereka punya uang. Itu di awal dia invest untuk bisnisnya. Bahkan dia berani nggak beli mobil, berani nggak beli rumah, ya. Dia tinggal mungkin di kantor sambil membangun bisnisnya besar. Nanti sudah dia banyak dapat passive income, baru dia akan membelanjakan semua yang dia inginkan gitu ya. Jadi dia membangun dulu passive income sebesar-besarnya, baru dia akan membeli apa yang menjadi keinginannya, bukan kebutuhannya ya. Nah, itu bedanya. Ada buku yang bagus sekali untuk membangun hal ini ya. Nah, ini adalah bukunya karya Morgan Housel. Nah, ini ya. Jadi karyanya Morgan Housel dengan judul The Psychology of Money ya, Psychology of Money. Memang keputusan-keputusan keuangan itu dipengaruhi oleh emosi kita ya. Ya, siapa sih di sini yang memutuskan untuk membeli sesuatu sudah melihat laporan keuangan pribadinya dan nggak pernah, bahkan orang tidak pernah membuat laporan keuangan pribadi ya. Nah, orang-orang yang punya mental kaya, dia membuat laporan keuangan pribadi. Dia tahu berapa pengeluaran bulanannya, berapa pendapatannya, berapa passive income, berapa investasinya, hasil investasinya berapa, jumlah asetnya berapa, jumlah liabilitas hutang dan yang lain berapa. Nah, setelah dia tahu semua itu, baru dia memutuskan bulan ini mau apa. Dan bahkan dia membuat budgeting tiap tahun ya. Sebelum dia melakukan pengeluaran tahunan, dia sudah merencanakan berapa target penghasilan tahun 2025, berapa pengeluaran tahun 2025. Ketika naik pajak, otomatis dinaikkan juga pengeluaran-pengeluaran yang PPN naik 1% dari 11 naik 12%. Kemudian dia juga mengeposkan dia pengeluarannya untuk apa saja gitu, dia udah pos-poskan. Dan dia lihat juga kalau income-nya sesuai target, baru dia akan mengeluarkan uangnya untuk kebutuhan yang mereka inginkan gitu ya, yang menjadi keinginan bukan kebutuhan. Nah, itu terkait dengan psikologi. Makanya nggak tentang berapa kamu hasilin uang dan kamu kerja keras, tapi bagaimana kamu mengatur psikologismu, mindsetmu, dan bagaimana kamu mengatur keuanganmu gitu ya. Nah, ini rekomendasi banget baca bukunya ini biar lebih paham betul ya. Nah, makanya di sini ada pesan penting bahwa kekayaan itu bukan apa yang kalian miliki ya, bukan apa yang kalian miliki di luar gitu ya, tapi apa yang kalian miliki di dalam diri kalian itu ya. Itu pesannya dari Morgan Housel ya. Bukan yang terlihat adalah kekayaan, tapi yang tidak terlihat. Contohnya yang tidak terlihat apa? Ide, pengetahuan ya.
kemudian kemampuan untuk merasa damai dalam diri, ketenangan. Karena keinginan yang besar muncul itu ketika kita merasa kekurangan. Kalau kita merasa kekurangan, maka banyak sekali keinginan yang muncul. Pengen ini belum, sudah punya A, pengen lagi yang lebih baik lagi gitu. Nah, itu keinginan-keinginan yang tidak bisa ditunda karena kita merasa kekurangan terus, tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, itu pesannya dari buku Morgan Housel.